Halo cat lover, jumpa lagi dengan Beng Wi. Kali ini kita akan mengupas tentang cacingan pada kucing. Bagaimana ciri-cirinya, cacing apa saja, dan apa solusinya. Kita simak cerita berikut ini. Oke, salah satu penyakit yang sulit dideteksi karena tidak tampak oleh pemilik kucing seperti kita adalah bahwa ketika kita mendapati kucing kita mulai ada perubahan fisik yang tampak ya, dari ketika badannya mulai kurus, bulunya mulai ketika kita raba mulai kasar. Kemudian dari kotoran kucing yang bisa kita dapati cacing yang keluar melalui kotorannya. Kita bisa juga mengetahui cacingan dari muntahan apa yang keluar dari kucing kita. Ada beberapa ciri-ciri kucing kita mengalami cacingan. Yang pertama adalah kucing kita tidak mempunyai selera makan. Karena kandungan cacing yang tinggi pada perut kucing mengakibatkan menghilangnya selera makan pada kucing tersebut karena kucing kita merasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua adalah dengan menurunnya berat badan. Berat badan kucing yang turun bisa kita lihat dengan kondisi yang tulang punggungnya apabila kita raba akan terasa sekali tulangnya, kemudian dari bulu-bulunya juga akan terlihat kasar apabila kita raba. Kemudian ciri yang ketiga adalah sering haus. Kucing yang mengalami cacingan akan sering minum, tetapi selera makannya berkurang. Itu poin yang ketiga. Yang keempat adalah adanya cacing pada kotorannya. Jadi kita bisa melihat kucing cacingan karena dilihat dari kotorannya. Biasanya cacing akan keluar melalui kotorannya, terlebih apabila kita sudah memberikan obat cacing pada kucing. Yang kelima, biasanya kucing akan mengalami muntah-muntah. Walaupun tidak merupakan ciri khusus bahwa muntah-muntah adalah cacingan, tetapi ketika kucing kita muntah, dari pengamatannya akan terlihat cacing juga keluar dari situ. Kemudian ciri yang keenam, kucing kita biasanya akan menyeret pantatnya. Karena ketika ada kucing yang mengalami cacingan dan keluar melalui feses, biasanya tidak serta-merta keluar semua. Jadi ada beberapa yang masih tersangkut di duburnya. Jadi itu yang mengakibatkan sering kucing menyeret pantatnya karena merasa kurang nyaman. Kemudian poin yang ketujuh, biasanya antara cacingan dan kutu kucing itu adalah satu hal yang saling sinkron. Jadi ketika kucing kita mengalami cacingan, cacing pita atau cacing gelang, maka sering juga mengakibatkan mengembangnya kutu kucing yang ada pada kucing kita. Jadi biasanya kucing yang cacingan juga biasanya mempunyai kutu. Kemudian yang ke-8
Apabila kita amati kondisi matanya, itu terjadi perubahan pada matanya. Jadi hampir seperti selaput pada mata yang biasanya terlihat bening, mengkilap, dan bundar sempurna, itu biasanya akan terlihat matanya sayu, kemudian berair, dan selaputnya akan menutupi sebagian dari matanya. Itu ciri yang ke-8. Ciri yang ke-10, ciri yang ke-9 adalah bulunya rontok dan tampak kusam. Jadi karena berkurangnya berat badan, kemudian perkembangan kucingnya terhambat atau terganggu, kemudian akan mengakibatkan bulu-bulunya rontok atau botak. Bulu rontok juga tidak hanya karena cacingan. Kucing birahi juga mengalami bulu rontok, tetapi bulu rontok dan kusam ini terlihat jelas ketika kucing kita cacingan. Kemudian poin yang ke-10 ya kalau nggak salah, itu biasanya kucing akan selalu merasa lapar. Kucing yang merasa lapar karena di ciri yang di atas tadi adalah kehilangan nafsu makan. Tapi ada juga yang kucing malah merasa lapar, tapi dia makannya banyak tetapi tidak kunjung gemuk, tetapi berat badannya menurun. Itu juga salah satu ciri-ciri dari kucing kita cacingan. Kemudian yang ke-11 ya, yang ke-11 adalah diare. Dari kotoran kucing yang biasanya keras, yang biasanya tidak cair, kali ini ketika kucing kita cacingan, dia akan mengeluarkan feses yang cair atau sedikit lebih lunak, dan biasanya juga disertai dengan keluarnya cacing tersebut. Ciri yang ke-12 ya kalau nggak salah nggih. Ciri yang ke-12 adalah kotorannya berwarna gelap. Ini tidak begitu tampak, tetapi apabila dokter hewan melihat kotoran kucing kita, biasanya dia akan lebih paham bahwa kotorannya ini karena kucingnya mengalami infeksi pada usus dan menyebabkan pendarahan di ususnya, kemudian nanti akan mempengaruhi kotorannya yang berubah warna menjadi gelap. Itu 12 ciri kucing kita mengalami cacingan. Kemudian jenis-jenis cacing apa saja sebenarnya yang ada pada kucing kita. Kita simak selanjutnya. Oke, apabila kita mengamati cacing apa yang biasanya hinggap menjadi parasit pada kucing, biasanya yang sering kita jumpai adalah dua. Yang pertama cacing gelang, kemudian yang kedua cacing pita. Dilihat dari bentuknya, apabila kita lihat, nah ini cacing gelang, dia bentuknya bulat, kemudian biasanya dia masuk melalui makanan, kemudian dari hewan-hewan yang terinfeksi kucing, terlihat jelas bentuknya bulat panjang. Kemudian yang kedua cacing pita, dia bentuknya pipih, dan ini adalah cacing yang paling sering kita jumpai di kucing ataupun di hewan yang lain. Cacing pita ini juga sering keluar melalui feses. Bentuknya ada yang pendek, ada juga yang panjang. Jadi ada yang pipih panjang, ada yang pendek. Apabila cacingnya itu panjang, biasanya dia bentuknya seperti berbuku-buku, maksudnya ada seperti sekat-sekatnya gitu loh. Itu dua cacing yang sering. Kemudian ada yang ketiga, biasanya cacing tambang, tetapi sebenarnya cacing tambang itu hampir sama seperti cacing gelang, hampir sama. Kemudian caranya mengatasi bagaimana ketika kucing kita cacingan.
kita simak beberapa obat yang direkomendasikan dari pet shop terdekat, biasanya kita bisa jumpai. Yang pertama ada obat Drontal Cat, obat cacing kucing. Ini salah satu obat yang familiar. Drontal Cat ini biasanya bisa mengobati parasit pada usus seperti cacing pita, cacing tambang, dan cacing gelang. Untuk dosis pemakaiannya, untuk kucing berat badan 2 kilo bisa kita kasih setengah tablet. Apabila 4 kilo bisa kasih 1 tablet. Drontal ini biasanya digunakan 3 bulan sekali pada kucing dewasa. Kemudian yang kedua adalah ada Pedem Cat Dewormer. Pedem ini biasanya dosisnya setengah dari Drontal. Biasanya untuk 2 kilo berat kucing kita kasihnya cuma 1/4 tablet. Dan ini juga bisa untuk parasit cacing cambuk, biasanya yang kurang familiar ya. Biasanya kan cuma cacing pita, cacing gelang. Cacing cambuk juga sebenarnya bisa digunakan pakai Pedem ini. Kemudian yang ketiga adalah Wormix, obat cacing kucing. Wormix ini bentuknya beda, bukan tablet tetapi obat tetes atau bentuk cair yang biasanya digunakan 2 atau 3 jam sebelum kita kasih makan kucing. Untuk berat badan 2 kilo bisa kita berikan 10 ml, dan dosis selengkapnya ada di kemasan. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah Album Worm Cat Syrup. Ini juga bentuknya sirup, biasanya juga untuk mengobati cacing pita dan cacing giling atau cacing gelang. Untuk dosisnya adalah biasanya untuk kucing dewasa itu 1,5 sendok teh. Untuk kucing dewasa yang besar yang beratnya sampai 10 kilo. Kalau yang beratnya di bawahnya nanti disesuaikan saja. Biasanya diulang untuk 2 sampai 3 bulan sekali. Kemudian ada juga yang bentuknya drop, namanya Catizol Drop. Catizol Drop digunakan karena bentuknya cair 2 jam sebelum makan. Dan biasanya bisa kita gunakan untuk anak kucing juga. Jadi menyesuaikan berat badan kucing juga untuk dosisnya. Itu salah satu beberapa obat kucing yang kita rekomendasikan. Kemudian ada juga cat lover kita yang memberikan obat buat manusia, biasanya namanya Combandrin. Combandrin sirup biasanya digunakan untuk kucing dewasa dengan dosis kurang lebihnya 1 ml Combandrin sirup untuk kucing yang berat badannya di atas 5 kilo. Dan itu biasa kita gunakan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Sebenarnya Combandrin tidak direkomendasikan buat kucing, tetapi beberapa cat lover melakukan itu karena memang signifikan untuk perkembangannya. Jadi beberapa cat lover mengamati dari beberapa banyak obat yang kita rekomendasikan, biasanya akan terlihat perkembangan dari badannya yang mulai gemuk, kemudian muntah, dan fesesnya juga tidak cair lagi, kemudian bulu-bulunya akan tumbuh subur, kemudian lebih halus. Demikian ciri-ciri dari cacingan pada kucing. Kemudian
obat yang perlu kita gunakan penanganannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk perkembangan channel kami. Demikian dan sampai jumpa.